Tiba-tiba saja seseorang memukul bagian tengkukku dari belakang. Aku lalu terjatuh dan tak sadarkan diri lagi. Entah sudah berapa lama aku pingsan tadi, dan alangkah terkejutnya aku ketika aku membuka kedua mataku. Sekumpulan monyet-monyet liar sudah mengelilingi tubuhku dan melempariku dengan pasir pantai tempatku terbaring. Perlahan-lahan monyet-monyet itu menjauh ketika aku bangun dan terduduk. Kulihat di depan mataku kini, birunya lautan yang luas menjadi pemandangan yang membuat kepalaku agak sedikit pusing. Aku lalu memeriksa kantong celanaku untuk mencari telepon seluler yang tadi aku taruh di bagian kanan celanaku. Tapi yang aku dapati hanya selembar kertas yang bertuliskan, "Ini hanya sebuah peringatan, dan ini juga sebuah kesempatan." Jelas aku sangat terkejut ketika aku membacanya. Tak mau ambil pusing, aku lalu melipat kembali kertas yang baru saja aku baca dan kumasukkan lagi ke saku celanaku. Aku mulai mengedarkan pandanganku ke sekitar. Di belakangku nampak berjajar pohon-pohon kelapa dan rimbunya pepohonan lain. Aku berjalan sedikit ke atas menuju ke dalam semak belukar untuk memeriksa keadaan di sekitarku itu. Monyet-monyet yang nampak sedang bermain pun mengikuti langkahku yang kini sudah mendapatkan jalan setapak menuju bagian dalam hutan. Di atas pepohonan, monyet-monyet itu seperti meneriakiku dan mengajakku menuju suatu tempat. Tapi tak kuhiraukan suara bising mereka yang berlompatan dari satu dahan ke dahan yang lainnya. Aku kembali menuju ke pantai tempat aku terbangun tadi. Aku tak mau tersesat di hutan antah berantah ini karena langit semakin menjadi gelap. Aku berteriak sekuat tenaga, memanggil seseorang yang mungkin ada di pantai ini. "Halo, woi, halo." Tak nampak ada tanda-tanda keberadaan orang di pantai ini. Aku terus berjalan, mencari sesuatu yang bisa aku makan ataupun aku minum selain air laut yang ada di lautan ini. Lapar dan haus yang aku rasakan sangat menggangguku untuk berpikir lebih jernih saat ini. Satu-satunya hal yang aku pikirkan saat itu adalah cara untuk tetap hidup di tempat yang belum aku ketahui ini. Aku sama sekali tidak memiliki pengalaman tentang survival, jangankan untuk bertahan hidup di lautan. Ketika perutku sedikit lapar saja, biasanya aku langsung berjalan ke warkop untuk memesan Indomie goreng 2 bungkus jadi 1 atau Indomie kari ayam dengan 2 telur. Lapar dan haus pun aku rasakan semakin menyiksaku. Aku terus berjalan di tepian pantai mencari pohon kelapa yang berbuah tapi tidak terlalu tinggi dan berusaha untuk memanjatnya. Keadaan di sekitarku pun kini berubah menjadi gelap karena matahari yang tadi menerangi tempat ini perlahan menghilang di ujung lautan itu. Entah ini hanya sebuah halusinasiku karena sedang merasakan lapar dan haus yang semakin membuat lemas, atau bukan. Tiba-tiba aku melihat seperti ada beberapa orang yang sedang menghangatkan tubuh mereka di depan api unggun yang menyala tenang. Dan di belakang mereka tampak seperti kedai yang menjual berbagai macam makanan dan minuman tentunya. Semakin aku mendekati tempat orang-orang itu berada, kini terlihat seorang gadis yang berpakaian seperti pegawai kantoran melambaikan tangannya kepadaku. Aku sangat bersyukur sekali karena menemukan orang lain di pantai tempatku berada ini. Semakin aku mendekati mereka, semakin jelas pula penglihatanku ini. Ada 4 orang duduk mengitari api unggun kecil. 2 orang sedang duduk menikmati makanan yang tersaji di depan mereka, dan seorang gadis yang kini jaraknya semakin dekat denganku. "Hei, baru sampai ya? Kenalin, aku Dewi," ucap perempuan yang terlihat sangat riang walau dengan wajah yang sedikit pucat. Dewi lalu mengulurkan tangannya dan menarik lenganku ke arah orang-orang itu berada. Aku yang masih diam karena merasa ada yang aneh pun hanya tersenyum ke arah Dewi. "Kenalin nih, bos besar, namanya Rudi," ucap Dewi yang disambut lambaian tangan dari Rudi. "Yang ini Rita, sekretaris sebuah perusahaan besar." Rita pun hanya tersenyum kepadaku. "Ini Pak Soleh dan Pak Mamat, sopir pribadi dan OB yang juga bekerja di tempat Rita." Pak Soleh pun bangun dari tempat dia duduk dan mengulurkan tangannya untuk menyalamiku, dan diikuti juga oleh Pak Mamat. 2 orang lagi yang sedang duduk di warung itu. Mereka adalah pejabat-pejabat tinggi. "Udah, kita ngumpul di sini aja. Nikmati apa yang ada di sini," ucap Dewi menjelaskan.
Entah datangnya dari mana, Pak Mamat lalu memberikanku nampan berisi Indomie dan segelas teh hangat yang terlihat masih mengepulkan asap. Karena rasa lapar yang sudah tak bisa aku tahan lagi, aku pun mulai memakannya dengan lahap. Tak peduli lagi dari mana semangkuk Indomie ini berasal. Setelah aku habiskan makanan pemberian Pak Mamat tadi, rasa kantuk yang luar biasa pun datang menyerangku. Tak bisa aku tahan lagi, dan akhirnya aku pun tertidur dengan nyenyak. Setelah matahari kembali datang menyinari tempat ini, aku pun terbangun lagi dari tidurku. Dan setelah kesadaranku sudah menyatu kembali, aku terduduk sambil mengedarkan pandanganku ke sekitarku. Aku mencari orang-orang yang semalam berkumpul di tempat ini. Namun yang kudapati hanyalah bekas kayu terbakar yang tampaknya sudah lama sekali ada di tempat itu. Lalu aku berdiri dan berjalan ke arah tempat di mana warung yang semalam aku lihat. Namun tak kutemukan apa-apa selain pohon rindang di sana. Sejenak aku memikirkan tentang orang-orang yang aku temui semalam. Mereka itu manusia atau hantu ya? Tanyaku dalam hati. Masih dengan kebingungan yang menyelimutiku, tiba-tiba seekor monyet yang ukurannya lebih besar dari yang aku temui kemarin menjatuhkan beberapa kelapa tidak jauh dari tempatku berada. Aku bergegas menuju ke tempat kelapa-kelapa itu berada dan mengumpulkannya. Tapi tampaknya monyet besar itu tidak mau hasil jerih payahnya diambil alih begitu saja. Dan seolah mengintimidasiku, monyet itu pun menggeram dengan menunjukkan barisan giginya yang terdapat 2 gigi runcing di sudut mulutnya. Aku lalu mengambil sebatang kayu besar dan mengibas-ibaskan kayu itu ke arah monyet besar tadi yang perlahan terlihat mundur dan berlalu pergi. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membuka buah kelapa muda yang aku dapat tadi, aku pun berhasil meminum airnya dan memakan beberapa daging buah kelapa tadi. Setelah itu, aku pun kembali menyusuri pinggir pantai dan mencari tempat di mana aku tersadar kemarin. Setelah itu aku pun kembali berjalan masuk, menyusuri hutan yang ada di tempat itu. Setelah lama berjalan, menyibak semak belukar di hutan ini, aku mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Aku pun menutup rapat bagian hidungku dan kembali berjalan mengikuti jalan setapak yang kini mulai terlihat. Tidak jauh dari tempatku berdiri, aku melihat seperti ada sosok tubuh yang terbaring di atas semak belukar. Aku lalu memperhatikan sekelilingku, dan kudapati banyak bercak darah di dedaunan tidak jauh dari sosok tubuh yang sudah terbujur kaku dan mengeluarkan bau busuk itu. Perlahan aku menjauhi mayat yang aku temukan tadi. Aku berlari sejauh mungkin mencari udara yang tidak tercampur dengan bau menyengat tadi. Setelah tidak lagi tercium bau bangkai, aku menghentikan langkahku dengan nafas yang tersengal-sengal. Setelah bergumul dengan rasa takutku, aku pun memberanikan diri dan berjalan kembali ke arah mayat yang kutemukan tadi. Baru beberapa langkah berjalan, aku menemukan sebuah kertas yang terlipat rapi dan hampir aku injak. Aku membuka kertas itu dan membacanya. Aku terkejut ketika mendapati tulisan yang sama seperti yang kemarin aku baca di sebuah kertas yang aku temukan di kantong celanaku. Ini hanya sebuah peringatan, dan ini hanya sebuah kesempatan. Kurungkan niatku untuk kembali menghampiri sosok tubuh yang tergeletak dan sudah menjadi bangkai itu. Aku kembali ke bibir pantai untuk mengambil kelapa yang masih tersisa tadi. Sambil berusaha membuka kelapa muda yang sudah ada di depan ini, aku teringat beberapa kejadian yang membuat aku bisa sampai di tempat ini. Perdebatan yang sempat terjadi antara aku dan Alex beberapa hari lalu memunculkan indikasi bahwa Alex lah yang mengirim aku ke tempat ini. Perdebatanku dengan kawan dan partner bisnisku itu memang disaksikan juga oleh Angga, saudara laki-laki dari Alex. Aku pun kembali menerka-nerka siapa yang tega membawa dan meninggalkanku di tempat ini, dan juga meninggalkan pesan misterius itu. Aku tersadar ketika beberapa monyet hutan yang bertubuh sangat besar sudah mengelilingiku. Mereka menyeringai ke arahku dengan tatapan kebencian. Satu monyet tiba-tiba menyerangku, melompat ke arah wajahku, dan beberapa monyet lain pun segera bergabung mengoyak pakaian yang aku kenakan. Instingku membawaku lari secepat mungkin ke perairan dan menceburkan diri ke dalamnya. Monyet-monyet yang segera berhamburan pergi. Ketika aku berlari ke arah air pun terlihat masih menatap penuh amarah kepadaku. Monyet sialan, gumamku dalam hati.
Aku masih berada di dekat air sambil berjalan ke arah tempat aku bertemu dengan Dewi dan yang lainnya semalam. Monyet-monyet yang mengikutiku pun berhenti. Ketika samar-samar di kejauhan aku melihat seseorang berjalan masuk ke dalam semak-semak. Aku pun berteriak memanggil orang tersebut dengan nama-nama yang aku kenal semalam. Pak Soleh, Pak Mamat, teriakku yang membuat monyet-monyet yang mengikutiku pergi. Dewi, Rudi, teriakku. Tak ada jawaban yang aku dengar, hanya suara deburan ombak dan kicauan burung serta binatang-binatang lain yang bersaut-sautan. Mungkin waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 12 siang. Karena matahari yang bersinar tanpa ditutupi awan sudah tepat berada di atas kepalaku. Aku berjalan ke arah semak, di mana aku tadi melihat sekelebat orang berlari di sana. Untuk berjaga-jaga dari serangan monyet-monyet liar, aku pun terus memegang kayu panjang yang aku dapat di bawah pohon rindang tadi. Belum terlalu jauh aku memasuki semak-semak yang ada di pinggir pantai ini. Aku kembali dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan di siang hari itu. Ketika aku menyibak rumput yang menghalangi langkahku, aku melihat 3 kerangka manusia yang terbaring saling berdekatan. Sejenak aku terpaku memandang ketiga tengkorak kepala manusia itu. Aku pun kembali berlari, menerobos semak belukar dan rumput tinggi yang menghalangi langkahku. Seperti dikejar hantu, aku yang merasa sangat ketakutan itu terus berlari sampai aku menceburkan diri ke air laut yang ada di pantai ini. Nafasku memburu dan terbatuk-batuk karena sempat meminum air yang terasa sangat asin itu. Aku yang kebingungan menaiki bebatuan besar dan membaringkan tubuhku di atasnya. Perih dan sakit yang kini kurasakan membuat asa dalam jiwaku kian terkikis. Ketika mata ini terpejam, bayangan orang-orang yang aku sayangi pun muncul di benakku. Mereka mungkin sedang mencariku saat ini, bisikku dalam hati. Aku tidak boleh menyerah sekarang. Aku tidak ingin anak yang masih dalam kandungan istriku nanti lahir tanpa tahu di mana keberadaan ayahnya. Aku kembali terduduk dan melihat lautan yang membentang luas di hadapanku. Tuhanku lebih besar dari tempat ini, dan aku yakin pertolongan Tuhanku juga lebih luas dari lautan ini. Gumamku yang terus menyemangati diri. Aku mengumpulkan keberanianku dan menguatkan mentalku serta terus meyakinkan diri. Aku terus berkata dalam hati bahwa apa yang aku temukan tadi bukanlah hantu, setan, jin, atau makhluk gaib yang menempati tempat ini. Yang aku temukan tadi adalah manusia yang sudah meninggal, tapi jasadnya terbengkalai begitu saja. Kini aku niatkan hati untuk menyempurnakan jasad-jasad yang sudah menjadi tengkorak itu dengan cara menguburnya dan mendoakannya. Aku kembali berjalan memasuki semak-semak tempat aku menemukan 3 kerangka manusia tadi, sambil memegang batu pipis sebesar telapak tanganku, dan tak lupa juga aku membawa kayu panjang tadi. Beberapa meter lagi aku sampai di tempat kerangka manusia itu berada. Aku dikejutkan oleh sosok perempuan yang berdiri membelakangiku. Seketika itu juga bulu kuduku berdiri, dan tubuhku gemetar menahan takut yang teramat sangat. Jangan takut, aku Dewi, yang semalam bersamamu di depan api unggun itu, ucapnya dengan suara lirih. Tolong sempurnakan jasad ketiga orang ini dan doakan mereka. Setelah itu kembalilah ke tempat di mana semalam kita berkumpul, ujar Dewi yang melayang masuk ke dalam hutan. Aku terduduk lemah dan meneteskan air mata. Menangis sepertinya akan mengurangi bebanku saat ini. Aku pun menangis, bukan karena meratapi buruknya nasibku saat itu, tapi aku iba melihat orang-orang yang kini sudah menjadi kerangka itu harus mati di tempat yang jauh dari keluarga mereka. Pastilah keluarga dan orang-orang terdekat mereka mencari keberadaannya dan terus berharap akan kedatangan mereka lagi. Aku lalu membersihkan pohon-pohon yang merambat serta rumput-rumput di sekitar 3 kerangka manusia itu, dan aku pun mulai membuat lubang yang cukup lebar untuk menguburkan ketiganya. Ketika lubang yang aku buat sudah terlihat cukup, aku pun lalu memeriksa satu persatu kerangka yang masih lengkap mengenakan pakaian itu. Aku mulai dari salah satu kerangka dengan celana hitam dan baju berwarna coklat. Aku melihat tulisan nama di bagian dada sebelah kanan kerangka itu. Nama itu bertuliskan M. Ahmad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku lirih. Ternyata orang yang aku temui dan memberiku indomie serta teh hangat semalam sudah meninggal di sini, batinku. Perlahan aku mengangkat tulang belulang yang terbungkus celana hitam dan baju berwarna yang coklat itu, dan memasukkan ke dalam lubang yang sudah kubuat tadi. Kurapikan lagi posisi tulang-tulang itu.
agar berada tepat pada tempatnya. Hal sama pun aku lakukan kepada kedua kerangka manusia yang lainnya. Aku yakin bahwa kerangka laki-laki yang menggunakan lengan panjang berwarna putih lusuh dengan kopiah hitam yang sudah memerah itu adalah Pak Soleh. Lalu di sebelah Pak Soleh itu pasti Rita. Setelah menutup rapat liang lahat tempatku menguburkan 3 orang tadi, aku pun lalu berdoa untuk ketenangan mereka. Semoga Engkau mengampuni orang-orang ini ya Allah, dan menerima semua amal baiknya. Amin. Aku pun segera meninggalkan kuburan mereka dan kembali menuju ke tepian pantai seperti apa yang Dewi minta tadi. Dengan rasa lelah dan dahaga yang luar biasa, aku terus berjalan, perlahan menyibak semak belukar dan keluar dari dalam hutan. Tiba di pinggir pantai, aku seperti berada di tempat yang belum pernah aku datangi dalam 2 hari ini. Tapi tiba-tiba suara yang sudah tidak asing di telingaku pun terdengar memanggilku. "Hei, sini!" Ucap gadis yang sepertinya sudah aku kenal itu. Aku yang sudah tidak peduli lagi dengan ketakutanku, berjalan menghampiri Dewi yang sedang duduk di sebuah kursi dengan meja di depannya. "Nama kamu siapa?" tanya Dewi yang tersenyum ke arahku. Walau wajahnya terlihat pucat, tapi gadis itu terlihat sangat ramah dengan selalu tersenyum. "Namaku Asep," ucapku sambil tersenyum kepadanya. "Alah bohong, kamu bukan Asep," jawab Dewi yang makin terlihat ceria itu. "Ini orang apa hantu sih?" bisikku dalam hati. "Kalau aku hantu, kamu gak takut?" tanya Dewi yang membuatku sangat terkejut. "Nama kamu Arga Ardianto kan?" seru Dewi yang melirikan pandangannya kepadaku. "Itu kelapa mudanya. Gak diminum dulu gak? Aman kok, tenang aja," serunya. "Nanti malam akan aku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di pantai ini. Dan di pulau ini juga tentunya," tutur Dewi yang pandangannya terlihat ke arah lautan luas di depan kami. Aku pun lalu mengambil kelapa muda yang ada di hadapanku. Aku lalu meminumnya dengan sangat rakusnya. Hal aneh pun terjadi lagi saat ini. Air kelapa yang aku minum tidak habis-habis sampai aku merasa kenyang dan tidak haus lagi. "Udah, gak usah dipikirin gak?" ucap Dewi yang seolah tahu apa isi hatiku. "Terima kasih kamu udah mau menguburkan 3 jenazah tadi ya gak?" ucap Dewi lagi. "Iya sama-sama Wi, sudah menjadi kewajiban bagi yang masih hidup untuk menguburkan yang sudah mati dan mendoakannya fardu kifayah," jawabku. Dari belakang Dewi tiba-tiba muncul 3 sosok orang yang dari pakaiannya seperti sudah tidak asing lagi. Aku yang tidak merasakan takut, kini dengan tiba-tiba kakiku bergetar. Dewi pun lalu memegang tanganku sambil berkata, "Gak usah takut, kami memang sudah mati di sini gak?" ucap Dewi yang tangannya terasa dingin sekali. Sementara itu hembusan angin pantai yang bertiup pun membuat kantukku datang. Aku lalu menaruh kepalaku di atas meja dengan kedua tangan yang menjadi alasnya. Setelah itu aku tertidur kembali dan terbangun di pagi harinya. Beberapa monyet kecil yang bermain di atas tempatku terduduk, mengalihkan pandanganku menuju batu yang aku jadikan alat untuk menggali kuburan Pak Soleh, Pak Mamat, dan Rita. Di bawah batu itu ada selembar kertas yang bertuliskan sama seperti yang ada di kantong celanaku. Tapi di balik tulisan itu ada tulisan lain yang berbunyi, "Tolong kuburkan kami semua." Lalu di bawah kalimat itu tertulis lagi, "Kau harus tetap hidup." Aku pun berpikir keras membaca tulisan yang sangat sulit aku artikan itu. Di tengah rasa kebingunganku itu, seekor monyet besar yang kemarin menyerangku pun sudah berada di sampingku dengan jarak yang begitu dekat. Monyet itu menatapku tajam dan menggelengkan kepalanya ketika aku memegang batu yang ada di sampingku, seakan memberitahu kalau dia kini tidak akan menyerangku. Aku pun membalas dengan menganggukkan kepalaku. Setelah itu, monyet besar itu mengajakku untuk mengikutinya. Monyet itu melambaikan tangannya dan berjalan memasuki semak belukar. Setelah aku menerobos semak-semak itu, kini aku berada di jalan setapak yang sepertinya sudah sering digunakan orang untuk berjalan. Sekitar 10 menit berjalan, aku melihat tanah agak lapang yang di tengahnya berdiri 2 pohon berjajar. Dan di antara kedua pohon itu, ada semacam bifak yang terbuat dari pelepah kelapa, serta dahan-dahan pohon yang sudah kering, dengan atap yang terlihat seperti alang-alang. Monyet itu diam terpaku, menatap sebuah gubuk kecil yang berada di depan kami, dan seolah memintaku untuk memeriksanya. Perlahan aku berjalan menghampiri gubuk kecil itu, yang di sekitarnya terdapat benda-benda yang sepertinya pernah digunakan seseorang untuk memasak,
ada kaleng-kaleng kecil yang sudah berkarat dan tumpukan batu yang terlihat seperti tungku. Setelah mengitari gubuk itu, aku pun memberanikan diri membuka penutup bagian depan gubuk yang sepertinya sudah rapuh itu. Aku kembali memicingkan mataku ketika melihat tumpukan tulang manusia yang terbungkus celana hitam dan baju berwarna kuning lusuh. Dewi, gumamku dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sudah 4 orang yang kutemukan kerangkanya di dalam hutan ini, dan 1 jenazah yang sudah membusuk, bisikku dalam hati. Dari semak-semak tepat di belakang monyet itu berdiri, muncul 4 ekor monyet lagi, dengan masing-masing monyet membawa sebuah benda di tangannya. Monyet yang mungkin berjenis kelamin betina itu menaruh batu yang tadi kutinggalkan di tempat aku tertidur semalam. Monyet yang bertubuh lebih kecil terlihat menaruh sebuah benda yang belum aku kenali, dan 2 monyet yang lainnya menaruh tali panjang serta kotak berwarna kuning dan biru di kedua sisinya. Aku lalu berjalan menghampiri monyet besar itu berada. Lalu aku memeriksa benda-benda yang diletakkan monyet-monyet tadi. Di hadapanku kini, aku melihat pisau lipat berwarna merah, gulungan tali panjang, dan sekotak korek kayu yang berwarna kuning dan biru. Benda-benda itu sepertinya milik Dewi yang sudah lama bertahan hidup di hutan ini sendirian. Dan mungkin karena kedekatan monyet-monyet itu dengan Dewi, monyet itu pun menyimpan benda-benda peninggalannya. Terima kasih Pak Lurah, ucapku kepada monyet besar yang masih diam terpaku menatap ke arah gubuk tempat kerangka Dewi berada. Aku meyakini monyet itu adalah pemimpin dari monyet-monyet lain di sana, karena monyet itu terlihat berbadan paling besar dan berbulu paling lebat dibanding monyet-monyet yang lain. Jadi aku memanggil monyet itu dengan sebutan Pak Lurah. Aku akan menguburkan Dewi, kira-kira di mana tempat yang tepat? Tanyaku kepada Pak Lurah yang terlihat masih termenung. Tiba-tiba Pak Lurah berjalan ke arah barat. Sebelah kanan gubuk itu berada. Monyet-monyet lainnya pun mengikuti langkah Pak Lurah dan mulai mengorek-ngorek tanah yang mereka injak. Aku pun mengerti, mungkin tempat yang ditunjuk Pak Lurah itulah tempat yang tepat untuk menguburkan Dewi. Aku pun lalu mengambil batu yang kemarin aku gunakan untuk menggali kuburan Pak Soleh, Pak Mamat, dan Rita. Aku mulai menggali perlahan dan membentuk lubang panjang yang tidak terlalu lebar, tapi kubuat agak dalam. Pak Lurah pun membantuku menyingkirkan bebatuan yang aku temukan di dalam lubang. Sementara itu, 4 monyet yang lainnya nampak pergi meninggalkan aku dan Pak Lurah, serta 1 monyet betina. Di sela-sela aku menggali, aku bertanya kepada Pak Lurah yang juga ada di lubang ini. Aku menanyakan tentang Dewi dan ketiga kerangka manusia lainnya yang sudah aku kuburkan kemarin. Pak Lurah hanya diam saja. Memang dia tidak akan mengerti apa yang aku ucapkan. Untuk menghibur diri, aku kembali bertanya kepada Pak Lurah. Apakah itu pasanganmu, Pak Lurah? Tanyaku sambil memandang ke arah monyet betina yang masih setia menunggu itu. Jawab Pak Lurah sambil menepuk-nepuk dadanya. Aku yang merasa terhibur oleh tingkah lucu Pak Lurah pun kembali melontarkan pertanyaan lagi. Kalau pasanganmu aku ambil, apakah kau membolehkannya? Tanyaku sambil tertawa. Pak Lurah pun lalu meloncat ke atas dan memeluk tubuh pasangannya sambil berteriak-teriak. Iya, cuma bercanda. Lagian mana mungkin aku mau sama monyet, ucapku sambil tertawa lepas. Tak terasa lubang untuk menguburkan kerangka tubuh Dewi pun sudah siap. Aku lalu berjalan menuju ke arah gubuk untuk mengambil tulang-tulang itu. Tapi sebelum aku melakukan itu, aku melihat beberapa butir kelapa hijau sudah berada di antara benda-benda pemberian monyet-monyet tadi. Pak Lurah bersama Bu Lurah pun berjalan beriringan menuju tempat kelapa itu berada. Sebutir kelapa pun diberikan Pak Lurah kepadaku. Lalu Bu Lurah memberikan pisau lipat yang bertuliskan inisial D kepadaku. Aku membolak-balikan pisau lipat yang kini ada di tanganku, dan aku menduga memang benar pisau ini milik Dewi. Terlihat dari inisial huruf yang mulai memudar. Tak terasa langit pun semakin gelap. Aku baru saja selesai menguburkan kerangka tubuh milik Dewi. Semua berjalan lancar tanpa kendala, dan tidak lupa aku membuat penanda dari kayu yang kudapat di sana dan mengguratkan nama Dewi di atas tempurung kelapa muda yang sudah aku lahap tadi. Aku sendirian di tempat itu tanpa merasa takut lagi. Pak Lurah dan Bu Lurah serta monyet-monyet muda tadi juga pergi meninggalkanku. Aku mencari ranting-ranting kering yang akan kujadikan api unggun malam ini. Gubuk buatan Dewi aku biarkan tetap pada tempatnya semula,
dan aku membuat tempat baru untukku tidur malam ini. Malam ini, sambil masih menerka-nerka siapakah gerangan orang yang sengaja membuangku ke tempat ini, aku juga menunggu kemunculan sosok Dewi atau orang-orang yang aku temui di malam pertama aku berada di pulau ini. Sampai menjelang aku tertidur pun, tidak ada tanda-tanda kemungkinan mereka. Aku akhirnya tertidur, beralaskan rumput-rumput kering serta dedaunan hijau yang bisa membuatku terasa hangat. Ketika matahari hampir tenggelam di ujung lautan nan biru itu, aku melihat sebuah kapal berwarna putih dengan kibar bendera merah putih yang hampir mencapai daratan di pantai ini. Dari dalam kapal, turunlah sepasang muda-mudi yang nampak menaiki kapal karet kecil menuju pantai ini. Pandanganku pun agak sedikit kabur, lalu aku mengusap mataku dengan kedua tanganku. Setelah itu, terlihat pasangan itu sudah ada di depanku, berjalan di tepian pantai bergandengan tangan. Aku yang merasa mengenali sosok pemuda dan gadis yang bersamanya itu, lalu berusaha menyapa mereka. "Mas Angga, alhamdulillah, akhirnya ada yang datang juga ke pulau ini," ucapku ke arah Angga. Tapi anehnya, Mas Angga yang merupakan kakak tertua dari Alex, terlihat lebih muda dibanding yang beberapa hari kemarin aku lihat. Dan anehnya lagi, mereka juga seolah-olah tidak melihat keberadaan dan terus berlalu dari hadapanku. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing dan pandanganku menjadi buram. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku agar pandanganku kembali jernih lagi. "Dewi, minta tolong Wi, bawa aku keluar dari tempat ini. Tolong saya Mas Angga," ucapku memelas di depan kedua pasangan itu. Namun tetap saja mereka tidak bereaksi, seolah mereka tidak melihat dan mendengarku. "Aku akan meninggalkanmu di sini Wi," ucap lelaki dengan perawakan tinggi itu. "Loh, memangnya kenapa Mas? Apa aku bersalah kepadamu sehingga kau meninggalkan aku di sini?" jawab Dewi dengan tenang serta senyumnya yang begitu manis. "Entah apa yang terjadi, ayahku mau kita berpisah Wi," jawab Mas Angga. "Kalau memang kau lebih menuruti kata orang tuamu daripada kata hatimu, pergilah Mas," jawab Dewi masih dengan tenangnya. Tanpa diduga, Mas Angga lalu memukul Dewi hingga pingsan dan melemparkan pisau lipat serta sekotak korek kayu yang berwarna kuning dan biru dan sebuah tali yang tergulung. Tanpa sedikit pun rasa bersalah, Angga benar-benar berlalu meninggalkan Dewi sendirian di pulau ini. Aku yang sangat terkejut melihat kejadian itu pun lalu menghampiri Dewi. Tapi belum sempat aku menolongnya, kepalaku kembali terasa sakit dan pandanganku berkunang-kunang. Setelah kondisiku membaik, tubuh Dewi yang tadi terlihat tak sadarkan diri pun tiba-tiba menghilang. Pemandangan di depanku pun berganti dengan Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat yang sudah berada di pantai ini. Walau dengan tubuh yang terlihat sangat kurus, mereka tampak sedang tertawa dan begitu bahagia. Sebuah kapal kecil pun terlihat menepi di pinggir pantai ini, dan terlihat beberapa orang turun dari atasnya. Setelah sampai di pasir tempat ketiga orang itu berada, orang-orang yang terlihat membawa senjata itu pun langsung memberondongkan peluru ke arah Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Setelah itu, Pak Soleh dan Pak Mamat tumbang. Orang-orang yang bersenjata api itu pun menyeret tubuh ketiganya ke arah semak-semak di dalam hutan, lalu meninggalkan ketiga orang tadi begitu saja. Aku merasa tak kuat lagi melihat pembantaian ketiga orang itu. Aku menangis dan berteriak sekuat tenaga. Tapi lagi-lagi, kepalaku terasa sangat pusing dan pandanganku terlihat kabur, sama seperti kejadian tadi. Aku melihat Rudi, Iqbal, Rahmat, Rita, dan beberapa orang yang hidupnya berakhir tragis di pulau ini. Di akhir penglihatanku, sosok Dewi kembali hadir lagi. Dia terlihat bersama seekor monyet kecil yang digendongnya di dalam hutan. Dewi merawat monyet itu seperti merawat seorang bayi. Sepertinya Dewi sudah tak peduli lagi akan hidupnya dan tidak mencoba untuk pergi dari tempat ini. Ketika seekor monyet itu telah menjadi monyet dewasa, Dewi terlihat sedang terbaring lemah di dalam gubuk yang dibuatnya. Tubuh Dewi benar-benar kurus dengan rambut yang terlihat tak beraturan. Monyet itu terlihat terus berada di samping Dewi, mengusap-usap punggung Dewi sampai Dewi terlihat tak bernafas lagi. Aku terbangun dari tidurku dengan keringat bercucuran, membasahi pakaianku yang sudah tak utuh lagi. Aku pun terkejut ketika Pak Lurah dan Bu Lurah serta beberapa ekor kawanan monyet pulau itu terlihat duduk mengelilingiku. Entah sudah berapa lama mereka menjagaku dari ancaman hewan-hewan lain. Ketika aku mulai terduduk, Pak Lurah menyuruh beberapa anak buahnya untuk sedikit menyingkir dari tempatnya. Lalu salah satu anak buah Pak Lurah membawakanku satu buah kelapa muda.
Aku pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu memberinya nama panggilan. "Terima kasih Kokonat," ucapku sambil mendekatkan wajahku ke wajahnya. Kokonat hanya menyeringai, memamerkan giginya, dan melompat-lompat. Pak Lurah yang melihat Kokonat bertingkah seperti itu, lalu menghampirinya dan memukul kepalanya. Kokonat yang kaget pun perlahan pergi dengan kepala tertunduk dan duduk menatapku. Ketika langit mulai terang, satu persatu anak buah Pak Lurah pun pergi. Kini hanya Pak Lurah, Bu Lurah, dan Kokonat yang bersamaku tinggal di sini. "Apakah kamu tahu tempat orang-orang yang sudah mati di sini?" tanyaku yang sedang memandang Pak Lurah. Pak Lurah pun meraih tanganku dan berjalan di depanku. Di belakangku ada Bu Lurah dan Kokonat yang berjalan mengikuti. Pak Lurah menuntunku ke bagian lain di pulau ini, membuka semak belukar di hadapannya seperti sedang membuatkan jalan untukku melangkah. Akhirnya aku dan rombongan Pak Lurah pun tiba di sebuah batu yang berlubang dan tertutup tumbuhan-tumbuhan rambat serta dedaunan kering. Pak Lurah pun langsung menyingkirkan batang-batang kering dan tumbuhan rambat serta daun-daun kering yang menutupi lubang tersebut. Tanpa dikomando lagi, beberapa anak buah Pak Lurah yang baru datang pun langsung ikut membantu. Tapi, kini aku tidak melihat Kokonat dan Bu Lurah di sana. Aku sudah bisa menebak, pasti Kokonat sedang mencarikan aku kelapa muda segar, pikirku. Setelah lubang yang tidak terlalu dalam itu sudah bersih dari tumbuhan-tumbuhan rambat, aku kembali melihat tumpukan kerangka manusia ada di dalam sana. Tidak seperti kemarin. Proses pemakaman kerangka-kerangka manusia ini sangatlah rumit. Aku yang masih dibantu Pak Lurah dan beberapa kawanannya harus mengambil dulu tulang-tulang manusia itu dari dalam lubang secara perlahan. Setelah semua ada di atas, aku lalu menata dan menyatukan tulang-tulang itu sesuai tempatnya. Ada 5 tengkorak manusia dan 5 baju serta celana yang sudah tidak utuh lagi. Setelah seharian bergumul dengan tulang belulang tanpa sedikit pun rasa takut, akhirnya aku dan rombongan Pak Lurah selesai menguburkannya di satu tempat yang sama. Tidak lupa juga aku memberi tanda di bagian atas kepala mereka satu persatu. Lelah yang kurasa saat ini membuat aku ingin segera memejamkan mata. Aku tak mau terus larut memikirkan siapa yang membawaku ke pulau ini. Aku harus tetap hidup dan pulang dengan selamat dari tempat ini. Malam pun telah tiba. Hembusan angin laut terasa menusuk hingga ke tulangku. Aku yang baru saja terlelap kembali terbangun lagi dari tidurku ketika Dewi menepuk pundakku. "Kenapa tidur di sini?" tanya Dewi yang terlihat riang seperti biasanya. "Di sini berbahaya. Orang yang menaruhmu di tempat ini pasti akan kembali." "Ah, masa sih, Wi? Untuk apa mereka kembali lagi?" tanyaku yang penasaran. "Ya, untuk membunuhmu." "Kau pikir untuk apa lagi?" jawab Dewi yang terlihat sedikit ketus. "Jangan berpikiran akan ada orang baik yang akan datang menyelamatkanmu, Gak. Mereka sengaja menculik dan membuang orang di sini. Lalu setelah beberapa minggu, mereka kembali lagi untuk membunuhnya," ujar Dewi menjelaskan. Saking terlalu fokusnya aku menatap Dewi, aku tidak menyadari ketika di tempat aku tertidur sendiri tadi, kini terlihat ramai dengan suara canda tawa dan obrolan-obrolan hangat. Sontak, bulu kuduku meremang melihat Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat yang sedang bercanda. Di antara Rudi ada beberapa orang yang belum aku kenal. Mereka menghampiriku dan mengucapkan terima kasih atas apa yang aku lakukan kepada jasad mereka. "Dalam beberapa hari ini, mereka akan datang ke sini dengan membawa korban sekaligus untuk memastikanmu mati, Gak," ucap Rudi membuka percakapan kami. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Rud?" tanyaku yang kebingungan. "Persiapkan dirimu, Gak. Hanya ada 2 pilihan, membunuh atau dibunuh," jawab Rudi dengan tatapan dingin ke arahku. "Tapi aku belum pernah membunuh orang, Rud." "Dan sepertinya tidak akan pernah," jawabku lalu memalingkan wajah ke arah Dewi. "Pulau ini adalah milik keluarga Gunawan. Dan pulau ini memang sengaja dibiarkan kosong tanpa penghuni. Tujuannya adalah untuk membuang orang-orang yang sedang bersengketa dengan keluarga Gunawan dan kerabat serta orang-orang dekat mereka." Dewi mulai menceritakan sejarah tentang pulau kecil ini. "Aku pernah mendengar percakapan antara Gunawan, yang waktu itu adalah calon mertuaku, dengan Sasongko,
pemilik sebuah perusahaan pariwisata laut dan pantai. Mereka ingin menjalin kerjasama yang menurutku sangatlah aneh. Gunawan adalah salah seorang pengusaha sukses yang pernah berkarir juga di pemerintahan. Ide gila Gunawan adalah membuat perusahaan jasa yang menawarkan pembunuhan, penculikan, dan penyekapan. Aku yang sempat mendengar ide gila dari Gunawan pun sempat merasa takut. Tapi Angga meyakinkanku kalau ayahnya tidak akan pernah melukaiku sedikit pun. Tentunya aku harus diam, tapi takdir berkata lain. Anggalah yang membawaku ke pulau ini dan meninggalkanku sendirian di sini. Lalu jadilah aku hantu penasaran seperti ini, ucap Dewi yang di akhir kalimatnya menjulurkan lidah dan membuat semua orang di sana tertawa. Tapi sebelum aku berhasil bertahan hidup selama 2 tahun di sini, ternyata Rudi dan 4 orang yang kau temukan kerangkanya di dalam lubang tadi lebih dulu menghuni pulau ini. Merekalah yang membantuku bertahan di sini, dan mereka juga bergantian menjagaku meski sudah tidak lagi hidup. Beberapa tahun setelah kematianku, datanglah Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat, dan beberapa orang-orang yang sedang duduk berkumpul di sana menyusul kemudian. Kenapa mereka tidak ikut berkumpul di sini, Wi? Tanyaku penasaran. Orang yang berdiri sendiri di sana baru sekitar 1 minggu yang lalu dibuang dan langsung dibunuh di sini. Dan jasadnya masih ada di bagian utara pulau ini. Dan kumpulan orang-orang di sana berharap juga kau dapat menguburkan kerangka-kerangka tubuh mereka, Gak? Ucap Dewi. Selain menguburkan tubuh mereka, kau juga harus mencari tempat aman untukmu berlindung, Gak? Rudi menambahkan. Buatlah gubuk untuk tempatmu berlindung dan beristirahat di samping gubuk yang aku dirikan, Gak? Pinta Dewi. Tempat itulah tempat yang paling aman karena berada tepat di tengah-tengah pulau ini. Dan lagi Dharma dan kawanannya akan ikut menjagamu, Gak? Ibunya lagi. Baiklah, Wi. Aku akan mengikuti apa yang kau sarankan. Terima kasih atas informasi yang kalian berikan. Tapi sebelumnya, aku juga ingin bertanya lagi, Wi, ucapku. Dengan riang Dewi menjawab. Kamu mau bertanya apa lagi? Dharma itu siapa, Wi? Ujarku. Oh, Dharma itu monyet yang aku rawat dari kecil dan menemaniku sampai aku mati, Gak? Hehe. Keren juga nama monyet itu. Kalau aku manggilnya dengan panggilan Pak Lurah, Wi. Lalu kami semua pun tertawa terbahak-bahak. Hari-hari pun berlalu. Gubuk yang akan kujadikan tempat tinggalku pun sudah kokoh berdiri. Aku juga menggunakan kaleng-kaleng bekas Dewi dulu memasak dan barang-barang peninggalan Dewi lainnya. Selain itu, setiap pagi aku berjalan menyusuri pantai untuk mencari kaleng atau botol yang terbawa arus sampai ke tempat ini. Aku juga belajar mencari ikan dengan cara menombaknya di malam hari. Dan bersama Pak Lurah serta kawanannya, aku belajar mencari buah-buahan dan dedaunan yang bisa dimakan. Tak lupa, aku membuat senjata-senjata seperti tombak, busur, dan anak panahnya menggunakan kayu-kayu kering. Aku semakin akrab dengan pulau ini, hingga aku lupa sudah berapa lama aku berada di sini. Aku pun sudah mengikhlaskan keluargaku dan selalu memanjatkan doa untuk keselamatan dan kebaikan mereka. Aku tak ingin terpuruk karena terus memikirkan orang-orang yang aku sayangi. Setelah aku memiliki tempat tinggal di pulau ini, aku pun mulai memetakan lokasi pulau ini. Aku juga menyiapkan beberapa tempat persembunyian lengkap dengan senjata dan stok makanan di tempat itu. Jalanku untuk pulang cuma satu, yaitu menunggu orang-orang itu datang ke pulau ini dan merebut kapal mereka. Pencarian kerangka orang-orang yang bernasib sama seperti Rudi pun aku lanjutkan. Tak lupa juga aku mengajak Pak Lurah serta kawanannya untuk membantu. Ikatan batin antara aku dan Pak Lurah serta kawanannya terjalin cukup erat. Aku sepertinya mengerti bahasa tubuh yang mereka lakukan untuk berkomunikasi denganku. Setiap malamnya, Dewi pun selalu menemaniku, baik secara langsung maupun lewat mimpiku. Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat selalu datang bertiga. Mereka seperti grup yang tidak dapat dipisahkan. Rudi yang mulai sering mendatangiku pun mengajariku tentang cara berperang dan membuat pertahanan. Aku pun mulai penasaran dengan sosok Rudi. Lalu, aku mulai bertanya tentang kehidupannya dulu dan alasan apa yang membuat hidupnya harus berakhir di tempat ini. Aku memiliki beberapa usaha di Jakarta, Bandung, serta Kalimantan. Usahaku berkembang sangat pesat. Aku membeli lahan dari pesaing bisnisku yang sedang terpuruk.
Lahan itu lalu aku jadikan gudang dan perkantoran. Setelah 3 tahun berlalu, pesaingku itu berniat ingin membeli perkantoran dan gudang yang aku miliki saat itu. Orang itu beralasan karena tanah yang dulunya dijual kepadaku itu adalah tanah warisan. Aku pun menolak niatnya untuk membeli tanah miliknya yang saat itu sudah menjadi perkantoran dan pergudangan yang cukup besar. Kata Rudi menceritakan awal permasalahannya. Lalu karena tidak suka dengan penolakan, orang itu pun mencoba memaksaku dengan berbagai cara. Cara pertama dengan melakukan teror-teror kepada anggota keluargaku dan mengancam akan menculik anak-anakku. Hal itu tidak dapat dilakukannya karena aku juga memiliki banyak kolega orang-orang penting di negeri ini. Lalu orang itu mencoba cara kedua, mengirimkan santet serta makhluk-makhluk gaib ke rumahku. Ketika aku lengah dan sedang jauh dari Sang Maha Kuasa, santet itu pun dapat menembus dan menyakitiku. Tapi itu tidak berlangsung lama. Karena melalui kuasanya Allah mengirimkan seseorang yang membantu mengobatiku. Aku juga melihat sendiri pertempuran gaib antara orang yang menolongku dan makhluk-makhluk gaib yang menyakitiku. Selesai dengan urusan hal gaib dan teror-teror yang gagal dilakukan orang itu kepadaku, barulah orang itu menculik dan membawaku ke pulau ini. Ujar Rudi yang dengan tatapan kosong menceritakan semuanya. Tiba-tiba Dewi datang bersama Pak Lurah menghampiri aku dan Rudi di depan perapian kecil yang aku buat. Pak Lurah yang nampak manja ketika bersama Dewi pun bertingkah seperti anak kecil. Sangat berbeda ketika dia sedang memimpin kawanannya. Sambil tersenyum, Dewi lalu berkata, "Kau harus mempersiapkan diri dengan matang sebelum orang-orang itu datang, gak? Karena kau harapan kami satu-satunya untuk bisa terbebas dari pulau ini," ucap Dewi dengan senyum khasnya. "Hah, terbebas? Terbebas dari apa, Wi?" Tanyaku yang masih bingung dengan perkataan Dewi. Rudi lalu menjelaskan apa yang dimaksud oleh Dewi. "Selain jasad kami tidak disucikan dan sempat terbengkalai seperti sampah, ruh kami pun tidak bisa mencapai kesempurnaan. Kami yang mati di sini bisa dibilang belum tenang, gak? Kami berharap kau bisa membawa tulang belulang kami dan memberikannya kepada ahli waris kami agar mereka menguburkan kami dengan layak," ujar Rudi. "Atau melaporkan tentang pulau ini dan semua yang telah terjadi di sini kepada pihak berwajib," Ibu Dewi. "Maka dari itu, kau harus tetap hidup, gak? Tolonglah kami sekali lagi," Rudi menambahkan. "Baiklah, aku akan berusaha semaksimal mungkin," jawabku mantap sambil menatap keduanya. Besok, setelah matahari terbit, berjalanlah ke arah timur pulau ini. Tandai jalur yang kau lewati dengan cara menggoreskan tanda pada batang pohon yang kau lewati. Hitung berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk sampai di bibir pantai yang ada di bagian timur. Ingat, jangan meninggalkan jejak langkah. Usahakan kau tidak merusak pohon-pohon kecil dan semak belukar yang kau lalui," ujar Rudi yang sedang mengajari memetakan wilayah dengan benar. Ketika siang hari, matahari adalah penunjuk langkahmu. Bila matahari tertutup awan mendung, gunakan tanda di batang pohon besar sebagai acuannya. Begitu juga ketika malam hari, kau lebih baik diam menunggu di tempat aman. Hindari bergerilya di pulau kecil seperti ini. Jelas Rudi lagi. "Biar aku meminta Dharma dan kawanan kecilnya mendampingimu, gak?" ucap Dewi yang sedang memangku Pak Lurah. Malam pun berlalu. Ketika pagi datang, tampak Pak Lurah bersama Kokonat dan 2 ekor monyet yang belum aku beri nama sudah ada di depan gubuk milik Dewi. Seperti biasanya, Kokonat menghampiri aku dan membawakan kelapa muda untukku. Setelah serapan air kelapa muda, aku pun mulai perjalananku untuk memetakan pulau ini sesuai arahan Rudi semalam. Formasi berjalan pun sudah terbentuk. Pak Lurah berjalan di depanku sebagai leader, dan 2 anggota Pak Lurah yang baru saja aku beri nama Melon dan Kentang berjalan di belakangku sebagai sweeper. Sementara itu Kokonat memantau keadaan kami dari atas. Aku terus memperhatikan sekitarku dengan seksama dan mengingat pohon-pohon besar yang aku dan timku lewati. Setelah berjalan sekitar 3 jam lamanya, aku pun mulai mendengar suara deburan ombak. Sepertinya sebentar lagi pantai di bagian timur pulau ini akan terlihat. Ketika tim kami sebentar lagi sampai di pantai itu, tiba-tiba saja Kokonat terjatuh dari atas pohon. Terlihat Kokonat berguling-guling dengan monyet lain di depanku. Tidak lama kemudian, Pak Lurah terdengar menggeram dan perlahan berjalan ke arah sebelah kiriku. Melon berlari ke arahku dan memegang erat kakiku.
sementara Kentang berlari kembali ke arah tempat kami datang tadi. Aku yang sangat kesal karena Kokonat kewalahan menghadapi lawannya pun memukulkan kayu yang kubuat runcing di bagian ujungnya ke arah monyet yang tak dikenal itu. Setelah terlepas, Kokonat lalu berlari ke arahku dan naik ke atas pundakku. Kini aku dan Kokonat serta Melon kebingungan mencari Pak Lurah yang tiba-tiba menghilang. Dari pandanganku, Melon pun memberanikan diri berlari ke arah pantai. Ketika terdengar suara ramai dari sekawanan monyet, aku dan Kokonat yang masih bertengger di pundakku pun kemudian berlari mengejar Melon. Dan ketika kami tiba di pinggir pantai, terlihat Pak Lurah sedang baku hantam dengan monyet muda yang berbadan lebih besar darinya. Sementara itu, kawanan monyet dari pihak monyet muda pun mengelilinginya. Singkatnya, Pak Lurah pun berhasil memenangkan baku hantam yang tadi berlangsung tanpa bantuan dari sahabatnya yang hanya menjadi penonton. Monyet muda yang kalah bertarung itu pun dengan kepala tertunduk kini mengikuti kami. Kawanan mereka pun sekarang dipimpin oleh Pak Lurah, monyet tua dari Pulau Barat. Yang membuat aku tertawa geli waktu itu, Kentang ternyata kembali dengan membawa 2 temannya, lalu menghampiri Pak Lurah. Rupanya dia sedang mencari bala bantuan tadi, batinku. Setelah matahari nampak sudah melewati atas kepalaku, aku pun mengajak tim eksplorasi pulau ini kembali ke titik awal kami berangkat. Kali ini aku sendiri yang menjadi leader, sementara Pak Lurah dan kawanannya berjalan melewati dahan-dahan dan pohon di sana. Berhari-hari, aku sudah melakukan pemetaan wilayah. Dan saat ini aku sudah benar-benar menguasai daerah ini. Di malam ini hujan turun begitu derasnya, petir bersaut-sautan, dan angin kencang pun datang menerpa gubukku. Malam ini tidak satu pun dari teman beda alamku yang menemani. Aku pun memilih untuk segera tidur, karena cuaca sedang tidak bersahabat bagiku. Ketika aku hampir memejamkan mata, tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon yang berada tidak jauh dari tempatku berada. Aku pun kembali duduk dan termenung, memikirkan hal-hal yang hanya bisa kupikirkan saat ini. Di tengah lamunanku itu, beberapa kali kilatan cahaya menerangi daerah sekitar tempat gubuk ini berdiri. Dan di antara cahaya kilatan berikutnya, aku terkejut karena melihat sosok wanita yang kepalanya hampir putus dengan lidah yang menjulur keluar. Darah segar terlihat membasahi baju yang dia kenakan. Sontak aku pun lalu memejamkan mata karena merasa sangat ketakutan. Setelah beberapa saat rasa hening, aku kembali dikagetkan dengan suara berat, suara seorang laki-laki yang meminta tolong kepadaku. "Kenapa kau tidak segera menguburkan mayatku? Tolong segera sempurnakan aku seperti yang lainnya." Suara itu terus terdengar di telingaku, sampai akhirnya aku pun tertidur karena ketakutan. Bersambung. Demikianlah part pertama dari 3 part berikutnya. Jadi 2 bagian lagi saya bacakan ya. Bersambung dulu sampai di sini ya. Langsung setelah ini saya upload ini. Tidak akan saya selang-seling. Karena tulisannya sudah ready, jadi saya tinggal gas aja langsung baca. Oke? Sampai jumpa di bagian keduanya. Dendam Pulau Kematian. Terima kasih untuk penulisnya, Bang Untung, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.